Halo teman-teman, pernah gak sih kalian kepo kenapa kita bisa mengangkat tangan, kaki, berkedip, dan intinya bergerak deh? Nah, itu karena di dalam tubuh kita terdapat sobat rangka. Apa itu? Nah, sobatnya itu namanya otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di tubuh manusia yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Jenis-jenis otot. Ada 3 otot utama dalam tubuh yaitu otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Yang pertama, otot jantung. Berkontraksi secara ritmis dan otomatis, memiliki serat-serat bercabang yang saling menyatu, memiliki garis-garis melintang seperti otot rangka. Udah bisa ditebak kali ya, dari namanya aja otot jantung. Ya jelaslah adanya di jantung. Kerjanya itu sama kayak otot polos, kerja tanpa disadari. Dan strukturnya itu hampir sama dengan otot lurik, yaitu dia mempunyai lurik dan berbentuk silindris. Yang kedua, otot lurik. Ciri otot lurik adalah memiliki bentuk silindris tampak lurik karena adanya garis gelap dan terang, melekat pada rangka tubuh dan bekerja secara sadar. Otot ini bekerja sebagai otot rangka. Itu loh yang menggerakkan kita, jadi mudah bergerak. Otot yang satu ini memiliki lurik di strukturnya. Inti di pinggir berbentuk silindris. Oh iya, otot yang satu ini manja loh, karena bisa bekerja jika kita lagi sadar dan ada perintah. Yang ketiga, otot polos. Ciri otot polos yaitu tidak memiliki lurik, berhenti tunggal, berbentuk gelendong, dan bekerja di luar kesadaran. Otot polos itu dengan kemandiriannya bekerja tanpa disuruh-suruh dan tidak bisa dicegah oleh kita. Kebayang gak sih kalau otot polos itu kerjanya harus sadar? Ntar kalau kita lupa menyuruh usus kita buat menggerakkan parit tadi gimana? Bisa-bisa kita tidak bisa BAB soalnya makanan berhenti di usus. Ini adalah struktur otot lurik, yang mana otot ini melekat pada rangka. Bagian pertama adalah tendon. Dan tendon ini adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan rangka. Bagian yang kedua adalah fascia atau badan otot. Di sebelah luar badan otot terdapat epimysium. Epimysium merupakan pembungkus otot. Lapisan ini yang memastikan antara fascia yang satu dengan lainnya. Sebuah otot tersusun atas banyak sekali berkas otot atau yang biasa disebut vesikulus. Di dalam berkas otot terdapat endomysium. Endomysium itu merupakan jaringan ikat halus yang menyelimuti setiap serabut otot. Berkas otot terdiri dari serabut otot. Setiap serabut otot mengandung ribuan serabut silindris yang lebih kecil. Wow, kurang banyak apa coba? Serabut kecil tersusun atas protein yang disebut miofibril. Miofibril terdapat unit-unit kecil yang kita sebut mikrofilamen atau sarkomer. Nah, gimana sih sarkomer itu? Sarkomer itu terdiri dari beberapa bagian, ada daerah gelap dan daerah terang. Nah, daerah terang yang biasa disebut zona H mengandung filamen aktin, sedangkan pada daerah gelap mengandung filamen miosin. Ternyata aktin dan miosin ini sangat penting loh dalam mekanisme kerja otot. Yuk kita lanjut, bagaimana sih mekanisme kerja otot itu? Nah, sekarang kita akan menjelaskan mekanisme kerja otot. Teman-teman pernah gak sih kita berdiam diri sendirian tanpa melakukan apapun dan tanpa menggerakkan apapun dari tubuh kita? Justru dalam menjalankan keseharian tentu tak luput dari kita menggerakkan anggota tubuh, seperti berjalan, mengangkat barang, berlari, dan sebagainya. Tetapi tahukah kalian bahwa otot juga mempengaruhi gerak pada anggota tubuh kita? Nah, teman-teman, saat kita bergerak itu ada aktivitas kontraksi dan relaksasi.
Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin-miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan bersosialisasi dengan protein tambahan yaitu troponin dan tropomiosin. Ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok jembatan aktin-miosin. Ketika pada ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan memberikan jembatan aktin-miosin dan memungkinkan miosin menarik aktin.